Halo semuanya, kembali lagi bersama One di channel One Taps. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang agak berbeda guys. Jadi yang biasanya gue suka ngelawak, kali ini gue pengen ngeedukasi kalian nih soal part-part PC ya. Yaitu adalah investasi jangka panjang. Apa itu maksudnya kak? Maksudnya adalah PC itu semua partnya itu penting ya, tapi ada beberapa part-part yang perlu kalian perhatikan untuk kelangsungan PC kalian ke depannya nih. Karena part-part yang akan gua bahas nanti adalah part-part yang penting banget lah pokoknya. Apa sih, gue sumpah guys, gue baru pertama kali bikin VOD begini, jadi mohon maaf ya. Oke, video ini ditujukan buat kalian yang baru pertama kali rakit PC ya. Jadi buat kalian yang masih bingung buat milih-milih part-part PC yang pas, nah di sini gue pengen kasih tahu nih. Dan kalian bisa pakai saran gue kalau kalian itu mau rakit PC entry level atau high end ya, karena memang sekali lagi nih ini part-part yang krusial banget nih. Oke, langsung gue mulai. Yang pertama yaitu adalah power supply. Power supply ini adalah jantung PC kalian guys, karena dia yang menyuplai PC ke komponen-komponen yang lain. Nah, karena kerjaan dia tuh penting banget ya, dia menyuplai listrik, makanya kita perlu PSU yang bagus nih. Nggak peduli PC kalian entry level atau high end, ini benar-benar kalian harus perhatiin guys. Karena ibaratnya power supply ini adalah makanan ya, makanan kalian. Kalau kalian makanan yang nggak suka juga ya sama. Kalau PC-nya nggak suka dengan listriknya, dengan daya yang nggak stabil ya mereka juga nggak suka guys. Bayangkan kalau PC ini adalah teman kita guys, kasihlah makanan yang bagus, oke? Oke. Kenapa gue taruh ini di paling awal? Karena power supply itu banyak banget guys macamnya. Ada dari merek-merek yang bermacam-macam, juga watt-wattnya tuh beragam ya. Hal pertama yang harus kalian perhatikan sebelum kalian beli power supply adalah pastikan power supply tersebut dari brand yang kalian tahu dan terkenal ya. Tapi yang ini nggak termasuk ya. Kenapa harus kayak gitu? Soalnya power supply yang mereknya bagus dan sudah dipercaya oleh banyak orang, apalagi reviewer-reviewer PC, itu sudah pasti kualitasnya bagus guys. Banyak banget nih mereknya. Kalau kalian tahu ada Corsair, ada Seasonic, ada Cooler Master, FSP, First Player, MSI, Be Quiet, ya banyak lah pokoknya. Merek-mereknya tuh ketahuan dan bagus gitu loh. Nah, kalau kalian udah dapet merek yang kalian suka nih ya, kalian tuh udah percaya banget nih sama merek ini, habis itu kalian cari wattnya yang sesuai ya. Kalau misalnya part PC kalian itu mungkin masih entry level, kalian bisa pakai ya minimal 500 lah ya, 500 atau 550 lah, segituan lah. Tapi kalau misalnya kalian udah RTX kan ya 600 sampai 750 tuh paling aman guys. Walaupun mungkin ada di website Nvidia-nya mungkin dia rate-nya segini, tapi nggak ada salahnya buat kita untuk investasi power supply yang lebih bagus guys. Karena power supply itu umurnya panjang. Power supply itu umurnya panjang dan bakal menyuplai listrik terus-terusan gitu. Kalau kualitasnya bagus, pasti bakal awet juga guys. Dan tentunya garansinya bagus. Jadi ya gampang lah kalian mau garansiin tuh. Gua sendiri itu gua pakai Abco Encore Mighty 600 watt modular. Bang, tapi kata lu pakai mereknya Yaya aja nih bang. Nah, yang ini agak unik nih, karena sebelum gua beli Abco Encore, gua itu lumayan panjang researchnya. Karena waktu itu ada temen yang nyaranin dan menurut gue lumayan menarik. Di harga segini dia tuh udah modular. Pada saat itu ya, kalau sekarang mah udah banyak. Gue lihat dari komponen-komponennya, gue lihat dari reviewer itu ternyata komponennya not bad guys. Walaupun memang certificationnya masih 80 plus, belum bronze, silver atau gold. Tapi menurut gue ini udah cukup untuk kegunaan sehari-hari gue. Dan wow, it's still on guys. Gue udah pakai kurang lebih 1 tahun dan beneran ini
Nggak mati-mati ya, nggak kayak gue pakai merek yang ini nih. Makanya karena PSU ini tuh value-nya bagus banget, akhirnya sekarang langka dan harganya udah digoreng guys. Setelah itu yang harus kalian perhatikan adalah CPU dan GPU. Ya, prosesor dan VGA lah biasanya kalau kalian nyebut. Kalau yang ini itu sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau power supply itu bener-bener kalian harus cari yang bagus. Tapi kalau misalnya kita udah ngomongin prosesor atau ya VGA card, itu bebas lah. Tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya kalian main game atau editing gitu, sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian. Gua nggak mau bahas terlalu dalam karena sekali lagi ini menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian. Gua nyaranin kalian buat ambil sistem baru ya. Ambillah kayak Intel Gen 10 atau misalnya Ryzen 5000 series. Karena gua tolong ke kalian untuk hindari PC-PC lama ya, masih DDR3 gitu, apalagi i7 yang ini nih atau yang ini gitu ya. Ya itu patut kalian hindari lah karena itu udah tua banget dan pokoknya udah nggak sesuai lah sama zaman sekarang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena prosesor sekarang itu udah turun guys harganya. Udah murah banget. Intel Gen 10, 11, 12, 13 nih ya. Itu adalah generasi-generasi yang gua sarankan minimal Gen 10 karena i3 Gen 10 itu sekarang harganya cuma 1 juta guys. 1 juta aja guys, murah. i5 nya cuma yang jual di bawah 2 pun ada. Value for money nya ini bagus banget daripada kalian beli i7 yang lama. i3 nya tuh udah bisa ngalahin i7 lama itu guys. Kalau misalnya kalian pengen beli AMD, kalian bisa ambil 5000 series karena sekarang harganya udah waras banget guys. Kalian bisa dapetin ini, lihat harganya segini, keren kan? Nah, kalau GPU ini preferensinya lebih menyudut ya, karena GPU itu banyak banget jenisnya. Dan gue juga nggak bisa gue nggak bisa nyuruh kalian buat season terbaru kalian harus ambil RTX guys, nggak bisa karena RTX itu harganya lumayan. Jadi buat kalian yang masih belum mampu beli RTX, kalian bisa cari-cari GPU yang harganya lebih murah guys. Baru atau bekas itu nggak masalah, asalkan kalian tahu nih ini GPU tuh dipakainya apa, apakah dipakai mining atau dipakai gaming. Kalau misalnya kalian mau ambil yang bekas mining ya kalian tanggung sendiri ya resikonya, karena gue sendiri tidak percaya guys. Takutnya dia udah di ujung ajal gitu pas kalian beli terus meninggal gitu kan, agak ngehe ya. Apalagi kalau misalnya 750 Ti guys, itu sudah tua banget, jadi skip lah ya. Tapi kalau GTX 1050 atau 1060 mungkin bisa jadi pertimbangan lah ya, karena menurut gua itu nggak tua-tua amat dan ya buat sekedar gaming ringan mungkin masih oke lah ya. Kalau memang kalian punya budget lebih, kalian bisa ambil GTX 1650 minimal ya, atau RX 5500 guys. Dan ini masih tergolong baru guys untuk 1650-nya nih. Kalau Radeon, sebisa mungkin kalian hindari RX 570 atau 580 karena biasanya tuh bekas mining guys. Nah, gua sendiri itu pakai i3 10100F dan GTX 950. Gua kemarin baru aja upgrade i3 ini karena menurut orang yang udah coba memang performanya jos banget, dan setelah gue coba bener guys, ini nikmat banget dah pakai i3 ini. Buat kalian yang pengen gaming atau editing dua-duanya, ini masih capable banget nih dengan harganya sangat murah. Pokoknya ini i3 i3 termurah yang paling powerful, i3 paling powerful yang paling murah ya gitulah. Nah, terus yang terakhir itu adalah cooler CPU. Biasanya kalau kalian beli CPU baru nih, kalian bakal dikasih stok cooler. Tapi nggak ada salahnya buat nambah dikit dan beli cooler yang lebih mumpuni. Ada 2 jenis cooler di market ya. Ada air cooler sama water cooler nih. Tapi water cooler yang bakal gue bahas ini AIO ya. Nah, kalau menurut gue
air cooler yang aftermarket itu ya, yang kayak Deep Cool atau kayak Cooler Master, Noctua. Wah, Noctua sih udah jelas bagus ya. Cuman ya merek-merek kayak gitu menurut gua udah lebih bagus daripada kalian pakai stock cooler guys, karena pasti pendinginannya juga lebih terjamin. What the fuck? Terus minimal nggak minimal sih, tapi gua saranin kalian untuk ambil tower yang 120 mm ya, karena udah mah coolingnya bagus, juga bentuknya bagus guys, ganteng lah kalau kalian liatin PC kalian tiap hari. Terus kalau kalian pengen beli AIO, gua sarankan dari merek yang terpercaya banget nih. Ada beberapa kayak ID Cooling, Corsair, Deepcool, MSI, ya itu bebas lah. Pokoknya merek-merek yang bagus lah ya, kalian bisa cari di review. Karena kenapa? Karena biasanya water cooling ada banyak kasus kayak dia tuh baru setahun mungkin kayak kok udah panas ya, kok bocor, atau misalnya kok pumpnya mati. Padahal advertisementnya tuh bilang kayak 2-3 tahun gitu. Nah ini adalah salah satu bagian yang harus kalian pikirin. Kalau misalnya kalian beli AIO, kalian harus tahu resikonya gitu. Makanya kenapa gue saranin kalian untuk membeli merek yang bagus, biar ngegaransiinnya juga gampang guys. Buat air cooler ini karena dia konsepnya tuh gampang banget ya, cuman besi terus ditiup angin gitu. Jadi mau sampai berapa tahun pun gak bakal rusak guys. Dia awet banget, makanya gue bilang ini adalah investasi jangka panjang. Kalau misalnya kipasnya mati ya kalian tinggal buang dan beli yang baru, sama. Nah juga kalian harus lihat ya, tiap-tiap cooler itu ada support bracketnya nih. Harusnya semua cooler yang ada di pasaran tuh udah support dengan semua bracketnya. Ada sih ya kayak AMD itu ada AM4, ada AM5, atau misalnya yang lama-lama kayak AM3, FM2, Intel ada ya 1151, 1150, 1200, 1700. Biasanya kalau cooler-cooler yang baru itu udah support semua guys, bracketnya tuh udah ada semua guys, jadi kalian gak perlu khawatir. Gua sendiri buat cooler itu gue pakai Deepcool Gamax 400S dan sampai sekarang masih adem ayem dan bentuknya keren guys, gede, kayak gagah gitulah, kekar lah ya. Sekian dari video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like. Kalau misalnya kalian gak suka, kalian bisa klik dislike. Dan kalau kalian ada saran, atau misalnya kalian ingin berbagi pengalaman, kalau misalnya kalian pengen berbagi pengalaman, kalian bisa komen di kolom komentar ya guys. Jadi sekian, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Sumpah guys, kalau videonya rusuh tolong bilang ya.